Halo, ketemu lagi dengan saya Ahmad dari Raja Sunda Wedding Hall and Resto di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 34 nomor 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pengantin yang ingin melaksanakan prosesi akad nikahnya atau weddingnya di tempat kami di Raja Sunda. Pertanyaan-pertanyaannya sekitar pemakaian waktu. Biasanya pertanyaannya, Kak, di Raja Sunda berapa jam sih acaranya, dikasih waktunya? Kita akan jelaskan. Kali ini khusus acara untuk di pagi hari, mulai masuk acara rangkaian berjalan sampai akad nikah, sampai resepsi dan sampai selesai. Kita akan detail jelaskan. Di Raja Sunda, pemakaian waktu di pagi hari kakak hanya dikasih waktu sampai jam 1 siang atau 13.00 WIB. Itu close, biasanya secara entertain musik ataupun MC sudah menutup di jam 1 siang itu. Dan masih ada jeda waktu kakak sampai 1:30 untuk bisa bersih-bersih dan berganti busana dan segera mengosongkan tempat, karena kita akan menggunakan atau memberikan tempat untuk acara yang kedua. Jadi setiap harinya di weekend, Sabtu atau Minggu, Raja Sunda Wedding Hall and Resto melaksanakan atau menerima resepsi atau wedding, itu 2 acara. Nah, jadi kakak yang pagi bisa menggunakan dari pagi. Nah, dari pagi kakak jam 5 subuh pagi sudah bisa masuk untuk make up. Nah, setelah make up jam 5 itu biasanya pengantin cewek atau CPW disebut lebih awal masuknya jam 5 subuh. Nah, ini bisa dikatakan juga rundown nih, bocoran rundown kalau acara pagi seperti apa sih. Mudah-mudahan nggak salah-salah, saya ada salah dikit, mohon maaf ya. Sebelumnya bantu subscribe nih yang baru nonton. Ayo subscribe-nya dipencet dulu buat bantu channel Raja Sunda. Terima kasih yang sudah subscribe. Begini, masuk jam setengah 5, jam 5 pagi kakak sudah bisa make up, terutama pengantin wanita, karena butuh 2 jam untuk make up calon pengantin wanita. Biasanya MUA atau tim make up minta waktu dari jam 5. Nah, kakak biasanya jam 7 sudah selesai di make up. Nah, untuk yang CPP calon pengantin pria itu jam 6 datang nggak masalah. Masih keburu biasanya kaum pria CPP dan bapak-bapak di make up terakhir jam 6 atau setengah 7, agar jam 7 sudah selesai semua. Minimal di jam 7.30 sudah ready semua. Baik pengantin pria ataupun wanita dan orang tua sudah selesai di make up. Karena jam 8 kurang 15 menit kakak sudah bisa melaksanakan rangkaian acara yang pertama, yaitu biasanya serah terima antara pengantin pria ke calon pengantin wanita. 2 keluarga masing-masing membawa juru bicara mengutarakan maksud dan tujuan, dan dari calon pengantin wanita membawa juru bicara untuk membalas kata sambutan dari calon pengantin pria dan keluarga. Nah, jadi jam 8 kurang 15 menit sudah bisa mulai. Nah, artinya kakak koordinasi ke KUA atau penghulu akad nikah jam 8. Tank sudah bisa melaksanakan akad nikah. Nah, pada saat 15 menit sebelum jam 8 sudah melaksanakan prosesi serah terima, artinya itu kurang lebih 15 menit. MC membuka, lalu ini sambutan balasan, rangkaian melati pun diberikan ke calon pengantin wanita dari calon ibu mertua, dan serahan secara simbolis itu kurang lebih 15 menit. Makanya para juru bicara yang ingin mengutarakan maksud tujuan yang memberi sambutan, mohon jangan lama-lama, karena biasanya prosesi itu masing-masing keluarga masih pada posisi berdiri. Nah, agar jam 8 setelah selesai, calon pengantin pria diapit sama papa mama calon mertua, diantar ke meja akad jam 8 teng. Begitu penghulu datang sudah bisa melaksanakan prosesi akad nikah. Pastikan saksi, wali, kori sudah siap semua. Biasanya MC yang mengkoordinasi itu ya, atau tim WO biasanya. Nah, biasanya akad nikah itu kurang lebih 30 menit juga sudah selesai, dengan kori, dengan penandatanganan. Biasanya kalau ada pembacaan khutbah nikah aja cukup makan waktu. Biasanya juga tidak ada khutbah nikah. Nah, biasanya setengah 9 selesai. Anggaplah sampai jam 9 dengan foto-foto,
ya dengan sungkem sampai jam 9 seperempat kemungkinan. Nah, agar setengah 10 itu keluarga sudah bisa memberikan ucapan salam dan doa untuk kepada calon pengantin, dilanjutkan dengan menikmati sarapan pagi yang sudah dipesan ke Raja Sunda. Tentunya biasanya soto Betawi, ada kopi break, teh kopi, dan jajanan pasar atau kue tampah tentunya. Nah, jam 10 sudah selesai itu sarapan dan segala macam, sampai foto-foto, ngambil pose busana yang pertama biasanya. Lalu pengantin dua-duanya dan orang tua berganti busana atau retouch. Biasanya make up kembali, itu kurang lebih makan waktu 30 sampai 60 menit, 1 jam kurang lebih. 1 jam agar jam 11 sudah ready. Minimal di jam 11 kurang 15 menit sudah siap semuanya untuk melaksanakan prosesi kirap pengantin. Nah, setelah kirap pengantin jam 11, makanya kakak kan nanti menulis undangan. Kalau acara pagi, akad nikah jam 8 pagi sampai dengan selesai, resepsi jam 11 sampai dengan 13 atau pukul 1 siang. Nah, agar acuan tamu undangan tetap jam 11 sampai jam 1. Artinya kakak jam 11 sudah siap untuk kirap resepsi. Tamu undangan biasanya hadir jam 11 itu 20-30%. Kakak pengantin dan orang tua memasuki ruang makeup untuk melaksanakan prosesi kirap. Ambil tepatnya pukul 11.00. Lalu kakak melaksanakan prosesi kirap menuju ke pelaminan itu pada pukul 11.00. Lalu biasanya ada sambutan mewakili 2 keluarga sekali. Dan setelah itu doa, dan tamu undangan kemungkinan jam 11:05 atau 10 sudah bisa menikmati hidangan yang telah disediakan. Tentunya setelah mengucapkan pemberian ucapan salam dan doa kepada calon pengantin dan keluarga. Oke, berarti di Raja Sunda menggunakan waktunya bisa digunakan artinya dari pukul 5 subuh sampai jam 1 siang. Adapun rangkaian jam-jamnya acaranya seperti tadi yang saya jelaskan, kakak jam 8 akad nikah, jam 11 resepsi. Biasanya karena kakak biasanya menggunakan busana 2 kali. Nah, ada juga nih yang versi busananya sekali selama pandemi, selama COVID, intimate wedding, hanya baju akad saja. Bisa. Kakak saran saya akadnya jangan jam 8 tapi jam 9. Agar jam 9 selesai jam 10 atau setengah 11 tanpa ada kopi break, kakak bisa langsung saat pukul setengah 11 atau 11 undangan sudah bisa menikmati hidangan. Karena kakak tidak ada kirap, tapi bisa juga dimasukin prosesi kirap pada saat itu. Kalau busananya hanya sekali, jam 9. Makanya kalau busananya 2 kali, akad dan resepsi, kalau akadnya jam 8 cukup mepet ya. Jadi seperti saran saya tadi jam 8. Tamu undangan biasanya jam 1 sudah mulai kosong. Adapun mungkin keluarga-keluarga saja masih bisa menggunakan tempat dengan menikmati hidangan yang masih ada. Pengantin juga ingin makan siang, silakan. Biasanya MC sudah closing pada pukul 13.00, secara musik juga berhenti. Nah, karena kami akan persiapan yang bersih-bersih untuk acara yang berikutnya. Jadi jelas yang pagi sampai jam 1 ada waktu untuk berganti busana dan makan siang serta beres-beres sampai jam 1:30. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung telepon, WhatsApp atau komen di kolom komentar. Tentunya minta dukungannya untuk para pelanggan Raja Sunda yang mengikuti channel saya atau Raja Sunda, dan para calon pengantin juga yang baru saja menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kami tunggu selalu di Raja Sunda untuk nanya-nanya informasi selanjutnya dan yang lebih lengkapnya gitu. Bantu subscribe dan share, like dan komen. Mudah-mudahan bermanfaat channel ini. Kalaupun kurang jelas atau salah-salahnya, kami akan jelaskan lebih detail lagi di tempat kami. Kami tunggu selalu di Raja Sunda Wedding Hall and Resort untuk para calon pengantin yang ingin melaksanakan weddingnya di Raja Sunda. Salam sehat selalu, salam sejahtera, salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.